Step-step retouch photo. Nah, kita jadiin smart object dulu fotonya. Untuk shadow kita pakai aku di sini pakai curve ya. Dia tuh banyak cara, ada pakai level, ada yang brightness-nya diturunin, ada exposure-nya diturunin. Untuk curve, kira-kira grafiknya tuh kayak gini. Yang kamu tarik itu dari titik tengah ini ke bawah. Nah, jadi dia tuh menggelapkan bagian yang emang sudah gelap. Jadi bagian-bagian yang ada shadownya kayak gini itu lebih dikencengin lagi shadownya. Beda halnya kalau kamu nariknya nanti yang ini nih. Kalau kamu nariknya yang ini ke bawah, itu tuh efeknya sama kayak kita ngurangin exposure. Jadi dia tuh menggelapkan keseluruhan foto. Tuh, kalau kayak lampu tuh kayak dimatiin gitu saklarnya. Jadi bener-bener semuanya gelap. Makanya harus diingat-ingat untuk shadow yang di muka atau objek, kita grafiknya tuh kayak gini. Beda ya. Nah, setelah itu kita invert dulu, Ctrl I, kita sembunyiin dulu si shadow ini, Ctrl I. Nah, habis itu kita munculin lagi pakai brush. Aku di sini biasanya pakai brush yang soft round tapi yang ada pressure opacity karena aku pakainya pen tab. Pakai pen tablet. Nah, opacity-nya kira-kira 30-an, flow-nya juga kayak 30-an. Terus abis itu tinggal kita brush aja. Tapi ingat ya, ininya foregroundnya harus putih. Kita munculin dulu untuk shadow-shadownya ini. Kenapa opacity dan flow-nya rendah? Biar dia munculnya itu perlahan-lahan. Kalau kita bikin tinggi, nanti dia munculnya itu kayak ngeblok tuh, kayak kurang natural. Makanya kita pakai opacity sama flow rendah. Jadi kita bisa ngegerus-gerus dikit-dikit tuh, jadi dia munculnya pelan-pelan kayak gini. Batas shadownya itu juga nggak kelihatan, jadi dia ngeblend seamless, smooth tuh kayak gitu. Makanya kita pakai flow dan opacity-nya itu rendah dulu. Nah, kayak gitu. Kita satu-satu dulu ya. Pertama kita ini berdasarkan step-stepnya nih. Yang pertama kita kasih shadow dulu. Bagian yang emang udah ada shadownya itu kita tegasin lagi kayak gini. Misalnya di kayak lipatan-lipatan mukanya tuh, garis-garis di sini. Biar fotonya itu tuh lebih hidup gitu kesannya. Misalnya kita dikit-dikit aja, jangan banyak-banyak ya, karena jadinya kalau banyak-banyak juga too much. Ini bolong ternyata pas ininya ya, pas cropnya di dagunya bolong. Nah, di bagian sini juga kita agak kencangin dikit shadownya. Tapi semakin kita mau ngencangin di area yang lebar tuh, ininya kita gedein aja ya brushnya. Kayak gini misalnya. Habis itu di baju juga boleh tuh kita tambahin juga shadow biar teksturnya itu lebih dapet kayak gini. Lanjut ke highlight. Untuk highlight di sini aku juga pakai curve. Ini highlight muka dulu ya, aku juga pakai curve tapi grafiknya tuh kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh. Ini nanti untuk highlight di bagian muka dulu. Nanti ada juga namanya rim light di bagian luar. Ini highlight muka dulu. Cukup segitu. Kita invert juga, Ctrl I. Kita brush juga kayak yang tadi. Sama caranya kayak yang shadow. Cuman grafiknya aja beda. Mungkin di hidungnya kita bikin dia lebih highlight. Jadinya dia lebih ngangkat lagi hidungnya, kayak lebih mancung. Terus di bagian tulang pipi itu kan juga ngangkat ya, jadi kita naikin juga highlightnya. Sama kayak make up sih konsepnya. Tuh. Tapi perhatiin lagi jangan berlebihan makanya ya.
tipis-tipis aja tuh kayak gitu. Di baju juga. Untuk shadow dan highlight yang di muka kita pakai yang normal dulu aja. Bikin rim light yang berwarna. Oke, ini kan udah step 2 ya. Kita pakaiin background dulu deh biar kelihatan. Kita clipping, Mas. Nah, abis shadow highlight, sorry, fotonya tuh harusnya kita kasih kamera raw filter dulu biar makin tajam lagi. Untuk kamera raw filter itu kalau fotonya agak terlalu terang kayak gini, biasanya aku gelapin dikit, terus kontrasnya aku naikin, terus shadow aku turunin biar makin kelihatan ya tekstur-tekstur mukanya. Terus di bagian efek ini yang penting banget buat naikin tekstur sama clarity, dinaikin. Abis itu di bagian detail sharpnya dinaikin juga, apalagi itu untuk foto sports e-sports itu bagus banget kalau sharpnya ini kita naikin. Habis itu noise reductionnya boleh juga. Nah kayak gini, ini yang kayak sebelum sama sesudah kita kasih kamera raw filter. Lanjut ke rim light yang berwarna ya, rim light atau highlight. Oke. Pertama-tama itu aku biasanya ngasih hue saturation dulu. Ini masih highlight sih aku sebutannya, karena dia nggak di pinggir doang. Kalau rim light kan di pinggir doang ya. Kalau ini buat warna dari pantulan cahaya ke orangnya itu, kita pakai hue saturation, colorize-nya kita aktifin. Misalnya ini nanti backgroundnya tuh warna merah gitu ya. Jadi kita carinya yang warna merah kayak gini. Terus lightness-nya kita naikin juga. Invert, Ctrl I, kita sembunyiin dulu efeknya. Abis itu kita munculin pelan-pelan pakai brush yang soft round. Terus opacity-nya jangan tinggi-tinggi dulu, karena kita munculinnya dikit-dikit dulu. Nah, di tap-tap aja. Kita tap-tap aja. Semakin dia masuk ke dalam ini, misalnya ke muka, itu tuh opacity-nya makin kita kecilin kayak gini. Jadi kita nambahnya tuh emang dikit-dikit aja. Kalau kita opacity-nya 100%, dia akan agak terlalu kencang. Kalaupun kita mau kencengin, itu tetap dari opacity yang rendah aja. Jadi kita ngekliknya berulang-ulang gitu. Jadi dia lebih kelihatan ngeblend aja sih. Nah, kayak gitu. Ini kita kasihnya di samping-samping, sama kita masukin dikit ke dalam muka playernya kayak gini. Kita tap-tap aja ya. Cahayanya tuh ngikutin dari background kita nanti. Background kita, misalnya kita kasih cahayanya kayak gimana di desain kita. Jadi dia ngikutin desain kita. Kalau ini anggaplah cahayanya tuh sekeliling dia gitu. Jadi tapi kencangnya di sebelah kanan ya. Nah, untuk blend mode-nya ini bisa kita pakai screen, dia akan lebih pucat, atau lighten, atau overlay. Ini untuk yang mau lebih gelap. Soft light, hard light juga bisa. Ini tergantung kebutuhan desain kita aja sih. Jadi untuk blend mode-nya ini bisa banget kita coba-coba aja sesuai poster kita itu cocoknya yang mana. Nah, untuk yang di sini aku pakai yang lighter deh, yang lighter aja. Abis itu kita nambahin yang rim light ya, yang di pinggir-pinggir. Itu bisa dengan curve juga. Nanti kayak gini bentukan grafiknya. Habis itu kita invert juga, Ctrl I. Kita munculinnya pakai flow opacity bukan rendah sih, kayak 50-an, 40-an. Tapi brushnya yang kecil. Aku pakai yang pressure juga. Brushnya kecil, terus kita fokusnya benar-benar di pinggir aja. Karena kan ini rim light. Kalau rim light itu kan yang di pinggir-pinggir foto aja. Tuh kayak gitu. Dikit-dikit aja. Nah,
di brush dikit-dikit. Si curve-nya itu kalau untuk highlight grafiknya kayak gini, biar dia ada kayak glow-glownya gitu. Kalau kita mau warnanya lebih muncul bisa digeser. Nah kalau ini kan yang muncul warna dari warna merahnya itu. Kalau ini dia lebih putih. Yang merah aja deh, yang ini aja ya. Terus juga blend mode-nya bisa kita color dodge, dia lebih nyala lagi, atau linear dodge. Nah, di sini aku pakai color dodge aja untuk rim light-nya. Tuh. Jadi dia kayak lebih apa ya? Lebih misahin si objek dengan background kalau dia ada rim light. Jadi objeknya itu lebih stand out lagi. Habis itu untuk bagian dalamnya aku pakai brushnya, aku gedein, masih di maskingan tadi. Terus kita tap-tap aja tuh, jadi dia kayak lebih nyebar dikit cahayanya tuh. Untuk rambut juga bisa kita pakai brush yang kecil, terus kita kayak brush aja di rambutnya kayak gini satu-satu. Nah, ini akan lebih kelihatan lagi. Besarin brushnya pakai ini. Ini dan ini buat besar kecilin. Nah ini kan kurang kelihatan karena backgroundnya masih hitam, jadi kita kasih juga efek cahaya datangnya itu yang dari background. Berarti di background ini kita munculin warna merah. Nah kita pakai brush aja nih, jadi dia akan lebih nyala lagi tuh kalau misalnya emang ada asal cahayanya kayak gitu ya. Tuh, tadi kan karena masih warna hitam. Abis itu kalau misalnya kita mau di bagian fotonya itu lebih ada efek cahaya lagi, bisa kita tambahin lagi layer baru di atas. Kita pakai brush warna merah, kita tap-tap aja di beberapa bagian, misalnya di sini atau di sini atau di sini. Tapi blend mode-nya kita ganti jadi entah itu overlay atau screen, bebas. Kalau screen jadinya kayak gini, kalau overlay jadinya dia terang tapi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu nge-flare gitu, apa sih istilahnya. Nah kalau kita pakai screen kan dia kayak nyebar banget tuh cahayanya. Ini nggak usah di clipping mask, ini nggak usah di masking ke objek, tapi ini di luar aja. Kak, HP di aku kalau curve-nya dinaikin semua jadinya putih banget. Oh, jadi berarti grafiknya kamu sesuaiin aja, Kak. Kamu tuh nariknya dari sini ya, dari sini ke kiri ya, kayak gitu. Oke. Abis itu udah, itu aja stepnya. Step retouch foto.